uh, pembuatan kuesioner lalu pengumpulan data. Agendanya minggu depan, data yang sudah kalian kumpulkan itu nanti kita olah menggunakan statistik ya. Makanya minggu depan kalian harus sudah punya data ya. Oke, sekarang kita masuk ke populasi dan sampel dulu ya. Populasi dan sampel. Populasi, apa sih populasi? Perbedaannya dengan sampel, populasi ini mengacu pada keseluruhan objek pengamatan atau skor yang memiliki beberapa karakteristik ya. Atau ada juga yang bilang ini materinya banyak jadi sebetulnya isinya sama, adalah sekelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Jadi populasi adalah sekelompok atau keseluruhan kelompok yang memiliki ciri yang sama, kemudian setiap anggotanya itu akan dikenai generalisasi. Misalnya hasil penelitian orang Indonesia ya. Populasinya adalah orang Indonesia, berarti meskipun sampelnya atau penelitian tidak melibatkan seluruh Indonesia, tapi hasilnya itu bisa digeneralisir kepada seluruh anggota populasi, yaitu rakyat Indonesia. Jadi keseluruhan dari anggota yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama, yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, ini disebut sebagai populasi. Populasi bukan cuma orang, tapi juga bisa benda-benda lain atau objek. Nah, di dalam ilmu komunikasi sendiri, tentu populasinya adalah manusia. Ya, populasinya adalah manusia, karena menjadi subjeknya adalah manusia. Objek kajian kita adalah ilmu proses komunikasi. Yang menjadi kunci adalah semakin sedikit ciri populasi, maka semakin heterogen. Apa itu heterogen? Bermacam-macam. Misalnya, populasinya adalah masyarakat Indonesia. Udah, itu doang karakteristiknya. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat heterogen. Semakin spesifik cirinya, semakin spesifik karakteristiknya, semakin banyak hal khususnya, maka populasi akan semakin homogen. Misalnya populasi pada penelitian kalian adalah laki-laki dengan rentang usia sekian sampai sekian, dengan tingkat pendidikan sekian sampai sekian, yang tinggal di Jabodetabek, kemudian sudah berkeluarga, kemudian misalnya mengikuti atau follow akun ini, kemudian subscribe akun ini, kan semakin banyak tuh cirinya. Nah, semakin banyak ciri, maka akan semakin homogen. Semakin homogen itu semakin mirip atau semakin sama, ya, semakin sama. Terus itulah kenapa dalam menetapkan populasi penelitian kita harus betul-betul spesifik, ya. Kita harus betul-betul spesifik. Misalnya di dalam penelitiannya, oh populasinya adalah followersnya, misalnya gitu ya. Dalam penelitian ini cukup besar, cuma followers. Terus di sini kita lihat populasinya adalah misalnya nih sebagai contoh aja sih. Sebagai contoh saja, kalau di sini dia bikin populasinya adalah followers ya. Followersnya juga. Dia tidak membatasi jenis kelamin. Nah, kalau misalnya mau dibatasi jenis kelaminnya, berarti lebih spesifik lagi. Kalau mau dibatasi usianya, berarti lebih spesifik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya semakin banyak ciri, maka akan semakin homogen. Semakin sedikit ciri, maka akan semakin heterogen. Mana yang bagus? Yang bagus adalah yang spesifik. Ya, jadi populasinya dapat dikenai generalisasi. Ya. Lalu sampel ini apa? Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi, ya, bagian daripada populasi yang menggambarkan. Jadi bagian yang memang sudah benar-benar bagian daripada populasi dipilih, ya, dipilih untuk mewakili populasi. Kenapa perlu sampel? Kenapa nggak semua aja, Pak, yang diteliti? Karena keterbatasan kita sebagai peneliti dari mulai dana, tenaga, waktu untuk melakukan penelitian kita, misalnya kalau harus mensurvei 1,1 juta followers sampai tua nggak kelar-kelar, ya. Jadi kita perlu
cukup menggunakan populasi. Dengan syarat apa? Harus representatif. Karena yang mau kita uji, yang mau kita teliti adalah hasilnya itu bisa digeneralisasi atau diberlakukan secara umum terhadap populasi. Meskipun hasil penelitiannya ini sampelnya mungkin hanya 100 atau 200, tapi hasil penelitiannya bisa diberlakukan untuk 1,1 juta followersnya, misalnya gitu. Makanya perlu yang namanya sampel. Nah, untuk memilih sampel, ada caranya agar representatif. Nah, dalam pemilihan sampel ada dua teknik, probability dan non-probability. Probability apa sih? Artinya probability? Probability artinya apa? Kemungkinan. Kemungkinan. Jadi setiap anggota memiliki kemungkinan. Kalau probability, ya probability sampling, pemilihan sampel berdasarkan kemungkinan. Artinya setiap anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama atau memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sementara yang non-probability, tidak semua anggota populasi itu memiliki kemungkinan yang sama. Jadi, peluang yang sama bagi semua anggota ya, atau unsur dari populasi. Sementara kalau yang non-probability, berarti tidak semua anggota memiliki peluang yang sama. Nah, yang probability sampling ada 4, paling tidak ada simple random sampling, systematic, stratified, dan cluster. Sementara yang non-probability ada purposive, quota, confidence, atau accidental, serta snowballing sampling. Ini beberapa teknik sampling yang bisa digunakan untuk pemilihan sampel. Nah, ini yang probability sampling. Kalau probability sampling ini kecilannya, pakai ini aja. Probability sampling yang pertama ada simple random sampling. Ini pengambilan sampelnya secara acak tanpa memperhatikan strata atau populasi. Jadi semua anggota itu betul-betul memiliki peluang yang sama. Layaknya dari 6 sisi semuanya punya peluang yang sama, peluangnya adalah 1/6. Atau misalnya fishbowl atau bola yang ada di dalam apa namanya fishbowl itu kaca ya. Kaca akuarium itu kemudian diacak, diambil satu bola, semua bola itu punya peluang yang sama untuk dipilih. Sementara yang kalau stratified ini ada dua, ada proportionate dan disproportionate. Ya, ada proportionate dan disproportionate, atau ini proportional stratified dan non proportional stratified. Dia punya yang pertama itu adalah pengambilan berjenjang, ya stratified itu pengambilan berjenjang secara proporsional. Biasanya anggota ini tidak homogen, jadi ada stratanya. Misalnya kalau kalian melakukan penelitian pada satu perusahaan, seluruh karyawannya kan ada strata-stratanya, ada level-levelnya, dan itu ada strata ya. Kemudian ada juga yang disproportionate atau non proportionate. Ini berstrata tapi tidak proporsional gitu ya. Misalnya pegawai dengan latar belakang dan pendidikan yang sama, mungkin jabatannya bisa sama tapi latar belakang pendidikannya beda, atau latar belakang pendidikannya sama tapi jabatannya beda gitu ya. Nah, itu namanya disproportionate. Kemudian ada juga cluster. Kalau cluster ini berdasarkan kelompok-kelompok, misalnya demografi, usia, dipilih misalnya berdasarkan demografi atau berdasarkan usianya. Oh, ada sampel populasinya ada 100 ya. Populasinya ada 100, kemudian kita ambil sampel ini berdasarkan klaster. Misalnya klasternya kalau yang tinggalnya di Jabodetabek, yang tinggalnya di Jakarta ada 10, yang tinggalnya di Depok ada 90. Berarti kita ngambil sampelnya lebih banyak yang di Depok daripada yang di Jakarta. Jadi berdasarkan klaster. Ada single cluster, ada two stage. Jadi 2 tahap ya. Oh, misalnya berdasarkan pertama demografi dulu, yang kedua berdasarkan jenis kelamin atau usia dan lain sebagainya, itu namanya cluster. Kemudian ada juga non probability ya, ini tadi non probability. Non probability ada purposive, quota, confidence, accidental, serta snowball ya, snowball. Yang pertama ada
kuota ya, kuota sampling. Kalau kuota ini berdasarkan ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Nah ini pengambilan non probabilitas yang paling sederhana. Jadi kita kumpulkan pokoknya kuotanya, saya mau ngumpulin 200, kalau udah cukup 200 ya sudah, namanya kuota. Ada juga incidental atau sampling incidental. Ini dilakukan kalau dilakukan secara online namanya confidence ya. Kalau dilakukan secara online namanya confidence. Jadi confidence sama accidental itu sebetulnya sama. Kalau accidental itu eh, apa biasanya secara tiba-tiba, kemudian berdasarkan kebetulan paling lemah. Misalnya kalian mau melakukan penelitian dengan pada subjeknya adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan, ya melakukan tindakan kekerasan kan sulit untuk mengetahui populasinya berapa, ada berapa orang yang melakukan kekerasan, misalnya ada berapa orang yang pernah melakukan hate speech, ada berapa populasi orang yang melakukan cyberbully, kan nggak terjangkau, ya sulit untuk menentukan jumlah populasinya. Nah kita bisa menggunakan apa namanya non probability sampling. Lalu untuk mengetahui itu juga sulit, misalnya berarti subjeknya adalah orang yang pernah melakukan cyberbully, hate speech atau kekerasan, terus nggak sengaja kita ketemu orang gitu, ketemu orang yang melakukan tindakan itu. Nah itu bisa kita kategorikan menjadi responden dan itu namanya sampling accidental ya, karena kebetulan ya, karena kebetulan. Yang kedua dari non probability ada purposive sampling. Kalau purposive sampling ini berdasarkan pertimbangan tertentu atau berdasarkan karakteristik tertentu yang memang sudah dibangun sejak awal. Dari awal kalian sudah menentukan karakteristik dari sampel atau populasinya harus begini, 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 begini. Kalau saya melakukan penelitian pada sampelnya, nanti dia harus punya, dia pernah melakukan X, kemudian dia ikut followers ini, pernah ikut ke dalam apa namanya, ke dalam anggota misalnya, terus dia punya usia itu rentang sekian sampai sekian, itu semakin banyak karakteristik ini disebut sebagai purposive sampling. Kalau dia ketemu sampel yang memang sama, ya sampelnya memang sama dari karakteristik yang sudah sebelum di awal, itu namanya purposive sampling. Yang terakhir ada snowball. Snowball ini mula-mula kecil kemudian semakin membesar, namanya snowball gitu ya. Biasanya ini digunakan teknik pada penelitian yang menggunakan sampel atau populasi yang underground gitu ya, tidak terdeteksi, sulit untuk mendapatkannya gitu. Biasanya jaringan, misalnya kelompok-kelompok yang tidak muncul di permukaan. Misalnya kalau kalian mau melakukan penelitian terkait dengan kelompok-kelompok marginal atau kelompok-kelompok yang teralienasi, misalnya kelompok-kelompok penyimpangan seksual atau kelompok-kelompok yang mengkonsumsi narkotika atau kelompok-kelompok yang intinya kelompok-kelompok yang tidak terendus lah gitu ya. Jadi biasanya pakai snowball. Jadi dari informan satu dia punya kenalan ke informan lain, gue ada kenal lagi ini mau jadi informan. Jadi kayak bergulir saja, ya bergulir. Nah ada juga sampling jenuh. Biasanya kalau sampling jenuh ini populasinya kecil, jadi semua anggota itu digunakan sebagai populasi. Ya, ini artinya apa namanya, teknik pemilihannya. Kalau populasinya kecil ya tidak perlu diambil sampel, jadi sampling jenuh saja. Ini dua teknik ya, ini dua teknik sampling yang bisa kita gunakan, baik itu purposive sampling, probability sampling maupun non probability. Lalu yang umum digunakan dalam penelitian komunikasi itu apa sih? Nah, yang umum digunakan dalam penelitian komunikasi, kita balik lagi, kuncinya adalah ini, kita perhatikan bahwa semakin sedikit ciri yang diidentifikasi maka akan semakin heterogen. Ketika semakin heterogen, maka kesalahan atau kemungkinan untuk kesalahan generalisir itu besar. Ketika populasinya semakin homogen atau banyak ciri yang memang spesifik, maka kemungkinan generalisasinya itu semakin akurat ya, kesalahannya semakin kecil. Sebagai contoh misalnya
Punyanya punyanya siapa ini ya? Misalnya Dela. Dela Okta ada? Dela Okta ada? Dela Okta ada nggak orangnya? Kalian masih tune in nggak nih? Halo? Masih kok Pak. Iya Pak. Berapa orang yang Di sini ada 36 sih Pak. Kenapa? Di sini ada 36. Ada 36 yang nyimak cuma 3. Yang lainnya kemana? Ada berapa orang yang nyimak coba nyaut? Pak. 1. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. 9. Hadir. Pak. Hadir, Pak. Ya, harus tune in ya. Ini kalau kalian nggak fokus, nggak nyimak, nyesel kalian. Nanti saya kasih tugas bingung. Ya. Sampai sini dulu untuk populasi dan sampel. Misal tadi Dela, ada nggak Dela? Dela nggak nyaut, berarti lagi nggak tune in ya. Hanifah. Ada Hanifah? Hanifah ada nggak orangnya? Hanifah, Dela, Hanifah, orangnya ada tapi nggak nyaut. Kevin, ada Kevin? Kevin? Ya, hadir Pak. Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Yang kalau lagi di jalan siapa? Azhar. Ada Azhar. Udah nggak Azhar? Azhar? Coba yang lagi nyimak, siapa yang lagi nyimak? Yang lagi join in? Nggak ada yang nyimak nih kuliahnya nih. Ada Pak. Siapa? Adil ya? Adil judulnya apa, Dil? Adil bukan tadi, ingat. Saya Pak. Hafid, oke. Judulnya apa, Hafid? Kemarin di list. Pengaruh terpaan konten media sosial pada kolom komentar akun X terhadap gaya komunikasi generasi Z. Oke, berarti populasinya siapa? Populasinya generasi Z. Generasi Z. Ada berapa generasi Z? Ada dia itu di tahun ini tahunnya atau ada angkanya? Angkanya bisa ketahuan angkanya? Kalau dari riset dia per tahun sih Pak. Oke, per tahun. Angkanya ada ya? Ada. Di Indonesia maupun seluruh dunia. Iya. Oke. Sekarang berarti kalau misalnya cirinya hanya Gen Z saja, dia heterogen atau homogen? Tahu ya heterogen atau homogen? Kalau heterogen itu semakin bermacam-macam, kalau homogen semakin mirip, semakin sama. Kalau cuma populasinya syaratnya cuma Gen Z aja, sudah cukup homogen belum? Sudah cukup sama belum? Belum, betul. Karena di Gen Z itu ada laki-laki, ada perempuan, ada yang lahir tahun di bawah 2000, ada di atas 2000, ada yang pendidikannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sudah kerja, ada yang belum kerja, ada yang udah nikah, ada yang belum nikah, ada yang punya anak 3, ada yang belum punya anak. Banyak kan? Iya Pak.
Jadi apa yang harus kita tetapkan? Nah, kita tetapkan kriteria. Apalagi nih kriteria untuk jadi sampel saya? Oke, Gen Z, tapi targetnya siapa? Oh, misalnya tadi apa? Judulnya tadi? Pengaruh pengaruh terpaan konten media sosial pada kolom komentar akun X. Berarti dia harus punya akun X. Enggak semua Gen Z punya akun X. Benar. Dia harus misalnya main sosmed berapa jam sehari. Dia harus misalnya demografinya di mana misalnya, atau dia punya media sosial atau tidak, dia nge-subscribe atau tidak, dia follow atau tidak, misalnya gitu kan, akun yang mau dilihat pengaruhnya. Nah, semakin banyak karakteristik maka akan semakin homogen tuh. Ketika semakin homogen, semakin mirip, hasilnya nanti itu semakin akurat, semakin bisa diberlakukan secara umum terhadap populasi yang sudah ditetapkan di awal, gitu ya. Karena semakin banyak cerita atau semakin spesifik ini menjadi kunci, sehingga yang umum digunakan di dalam penelitian ini adalah memang tergantung kebutuhannya ya, tapi yang umum dalam penelitian komunikasi adalah purposive sampling. Dua teknik, baik itu probabilitas dan non-probabilitas, ini bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Tapi penelitian hanya non-probabilitas yang bisa digunakan dalam dalam penelitian kualitatif. Ya, yaitu apa? Non-probabilitas atau tidak ada peluang ya, non-probability, tidak memiliki peluang sampling. Pemilihan sampling yang tidak memiliki peluang, sehingga sifatnya purposive atau sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, kita bisa menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan karakteristik tertentu. Ya, bukan cuma Gen Z doang, tapi misalnya Gen Z-nya harus follow ini, dia harus punya akun ini, dia main sosmednya berapa jam, kemudian dia sudah pakai sosmed itu berapa lama, misalnya tinggal juga di mana, pendidikannya apa, dia jenis kelaminnya apa, nah itu macam-macam. Ya, ketika sudah ditetapkan maka hasilnya semakin jernih, cycle-nya semakin bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai teknik sampling. Ini nanti keluar di ujian nih, ya, probability dan non-probability. Jelas ya, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke pengembangan skala ya, pengembangan skala. Lalu, ketika kita sudah tahu, lanjut ya, halo. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut, Pak. Oke, jelas ya mengenai populasi dan sampel. Ketika kita sudah tahu populasi kita siapa, sampel kita siapa, inilah yang mau kita ukur, yang mau kita jadikan responden, yang mau kita ukur variasi dari variabel yang kita gunakan. Berapa sih skornya, nilai variabelnya tinggi atau rendah, ada pengaruh nggak variabel X terhadap variabel Y. Maka kita perlu mengembangkan skala. Ya, perlu mengembangkan skala. Nah, skala yang bagus, skala yang baik itu adalah yang memiliki validitas, yang memiliki tingkat kevaliditan atau derajat kepercayaan. Ya, derajat kepercayaan bagaimana skala atau alat ukur yang memang kita buat itu betul-betul mengukur apa yang ingin diukur. Jadi flow-nya ini sebelum kita bikin alat ukur kita harus tahu alat ukur seperti apa yang harus kita buat. Harus memenuhi tingkat validitas dan reliabilitas. Karena validitas dan reliabilitas ini menjadi kunci dari penelitian kuantitatif. Kenapa kunci? Sekarang saya tanya, tinggi badan kalian berapa? Tinggi badan saya 60, Pak. Loh kok 60? Saya nggak percaya. Kenapa? Karena ternyata kalian ngukurnya pakai timbangan, valid nggak? Ya nggak valid. Jadi kesalahan pengukuran atau pengukuran yang menggunakan skala atau alat ukur yang tidak valid, maka tidak bisa dipercaya hasilnya. Ketika kesalahan pengukuran terjadi atau alat ukurnya salah, apa yang dilakukan? Ya ngukur ulangi lagi tuh. Meskipun PI atau skripsinya udah selesai, ternyata skala atau alat ukurnya salah. Ya ulang lagi, ambil data, ulang. Jadi
validitas itu adalah sejauh mana alat tes atau skala mampu mengukur variabel atau atribut yang seharusnya diukur. Itulah validitas. Semakin tinggi validitasnya, berarti semakin akurat alat ukurnya. Ada yang dari kalian dulu belajar ngukur panjang nggak? Belajar ya? Untuk mengukur misalnya panjang atau tebal deh. Untuk mengukur tebal kayu, papan, pakai apa biasanya? Kalau saya minta kalian untuk mengukur papan, pakai apa? Meteran. Kalau misalnya saya minta kalian untuk mengukur tebalnya kertas, bisa nggak pakai meteran? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena terlalu tipis. Betul, karena terlalu tipis. Padahal sama-sama buat ngukur, bisa buat ngukur tebal kan meteran? Ya nggak? Pak. Tapi tidak valid. Kenapa nggak valid? Apa bukan tidak valid? Kurang valid. Kurang valid. Kenapa? Karena ini semakin tinggi skor validitasnya, semakin kecil errornya. Karena errornya besar. Skala yang dimiliki oleh meteran itu tidak sanggup untuk mengukur tebalnya kertas. Terus kalau mengukur tebalnya kertas harusnya pakai alat ukur apa? Tahu jangka sorong? Sigmat? Bisa pakai sigmat atau mikrometer sekrup. Kalau misalnya meteran satuan paling kecilnya itu adalah anggaplah senti gitu kan. Kalau penggaris satuan terkecilnya mili, kita masih bisa ngukur mili. Di bawah mili kita udah nggak bisa pakai penggaris. Misalnya mikromili kita pakai jangka sorong. Nanomili kita pakai yang tipis lagi, kita pakai mikrometer sekrup. Jadi semakin tinggi errornya maka validitasnya semakin rendah. Semakin rendah errornya maka validitasnya semakin tinggi. Jadi sejauh mana alat tes atau alat ukur mampu mengukur apa yang mau diukur, ini disebut sebagai validitas. Kita membuat skala harus memiliki validitas yang cukup, harus memiliki validitas yang baik. Contoh, kira-kira ini variabelnya apa nih? Dari gambar ini, perilaku orang ini perilaku apa nih? Tingkat stres. Stres, betul. Fenomenanya kayak gini nih. Kita mengukur kenapa sih orang-orang pada stres kerja, gitu ya. Kenapa orang-orang pada stres kerja? Kita mau mengukur ada nggak sih pengaruh X terhadap variabel stres kerja. Nah, untuk mengukur apakah orang itu stres atau enggak, berarti kita harus langkah pertama mengoperasionalisasikan. Diperhatikan, disimak. Saya nggak akan ulang lagi. Mengoperasionalisasikan variabel yang mau diukur. Setelah dioperasionalisasikan, baru kita buat skalanya. Skalanya ordinal, bisa pakai setuju, sangat setuju, atau skornya 1-5 atau skornya 1-4. Kita buat kondisi dari operasionalisasi dari variabel yang mau diukur. Berarti yang mau kita ukur adalah variabel stres. Ya, variabel stres. Variabel stres kerja. Kita definisikan. Stres kerja itu apa sih? Indikatornya, salah satu indikatornya adalah sulit tidur. Salah satu indikatornya adalah sulit tidur. Berarti kalau kita pengen tahu apakah dia stres atau tidak, kita lihat apakah ada indikasi sulit tidur sama dia atau enggak. Sama kayak contoh yang sering saya ulang. Variabel flu ada indikatornya. Untuk tahu orang itu flu atau tidak, kita lihat dia bersin enggak, puyeng enggak. Misalnya indikator flu itu bersin, pusing, batuk, pilek, demam. Nah, apakah indikator ini ada pada responden? Kalau dia ada, berarti dia flu. Kalau enggak ada, berarti dia tidak flu. Apakah skornya tinggi atau rendah? Kalau skornya rendah, berarti flu-nya nilainya rendah. Sekarang kita lihat, indikatornya adalah sulit tidur. Saya kerap mengalami sulit tidur di waktu malam. Oke. Saya kerap mengalami sulit tidur di waktu malam. Apakah ini, item ini,
pernyataan ini, terus dijawab sesuai misalnya. Dijawab sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Apakah kalimat ini sudah mengindikasikan kalau dia jawabnya sesuai maupun tidak sesuai, itu mengindikasikan kalau dia stres kerja atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa, Fit? Kira-kira kenapa? Padahal kan indikatornya sulit tidur. Karena belum tentu orang yang sulit tidur di waktu malam itu gara-gara stres kerja. Benar nggak? Benar. Nangkep nggak sampai sini? Nangkep ya? Kita perhatikan. Yang kedua, indikatornya adalah cemas. Saya mudah menjadi cemas. Ini juga sama. Dia cemas bisa jadi bukan karena stres kerja. Makanya yang penting adalah bagaimana kita mengoperasionalisasikan populasi sampel. Bagaimana kita mengoperasionalisasikan variabel dari mulai definisi kemudian indikator ya. Nah, ini dari mulai definisi kemudian indikator sampai kepada deskripsi daripada indikator yang kalian gunakan. Deskripsi dari indikator yang kita gunakan. Sekarang kita bandingkan. Tadi sulit tidur. Ternyata dalam kerja sulit tidur itu adalah definisi sulit tidur atau deskripsi sulit tidur dalam stres kerja adalah sulit tidur setiap saat pulang kerja. Terus bikin pernyataan, saya kerap mengalami sulit tidur di waktu malam setiap pulang kerja terlalu larut malam. Kalau dijawab sesuai atau tidak sesuai, sudah mengindikasikan dia stres kerja atau tidak? Udah bisa ngebedain belum? Nilai dia stres kerjanya tinggi atau rendah? Sudah, Pak. Sudah, betul. Jadi sudah bisa membedakan. Ini sudah bisa mengindikasikan kalau dia jawab sangat sesuai, berarti kita anggap dia stres kerjanya indikator sulit tidurnya tinggi sehingga stres kerjanya tinggi. Kalau dijawab tidak sesuai, berarti nilai atau skor dari stres kerjanya rendah. Saya mudah menjadi cemas saat atasan memberikan banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, cemasnya jelas. Cemas saat memberikan tugas. Kalau dijawab sesuai, berarti dia stres kerja. Kalau jawab tidak sesuai, berarti stres kerjanya rendah. Nah, ini yang dimaksud dengan validitas. Mengukur apa yang mau diukur adalah validitas. Terus gimana caranya supaya kita tahu apakah alat ukur yang kita kembangkan itu atau skala yang kita buat itu memiliki validitas yang bagus atau tidak, gitu ya. Nah, untuk itu kita harus peka. Ya, namanya belajar, kita belajar dari ahli sebelumnya. Kita wanti-wanti. Caranya adalah dengan semakin semakin baik kesesuaian antara konsep dengan indikator dan pernyataan, maka semakin valid penelitian kita. Makanya menentukan variabel, konsep variabelnya itu apa, lalu indikatornya itu apa, harus sesuai. Makanya saya di grup, masih ingat ya, di grup saya tandain kan, mana kalau variabelnya oke, lalu indikatornya oke, saya kasih checklist kan. Berarti saya anggap bahwa indikator yang kalian gunakan di grup itu sudah mengindikasikan variabel. Ya, mengindikasikan variabel. Ini harus kita ingat. Misalnya indikator mengenai konsep konten, pasti beda konteks, meskipun sama-sama konten. Ketika objeknya adalah Instagram dengan objeknya adalah film, pasti pernyataannya dalam indikator konten itu beda. Ya, kalimatnya pasti beda. Sama kayak tadi, stres.
Oke, sama-sama stres, tapi konteks di sini adalah stres kerja. Paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Mbak, Paham, Pak. Oke. Kalau perlu kalian catat nih. Artinya kita harus menyesuaikan konsep, indikator, konsep, variabel, indikator, definisi daripada indikator itu harus kita pahami. Variabelnya misalnya iklim komunikasi. Definisi dari iklim komunikasi itu apa sih? Oh, iklim komunikasi itu adalah apa namanya? Definisi iklim komunikasi adalah sesuatu yang menjadi petunjuk bagi subvariabel. Dari definisi iklim komunikasi itu ada 5 faktor, ada indikatornya. Ya, iklim komunikasi adalah suasana atau bagaimana tingkat kepercayaan, kemudian kekuatan keputusan bersama, dukungan, keterbukaan, perhatian ketika terjalinnya sebuah komunikasi. Anggaplah itu definisi konsepnya. Ya, kemudian dari indikator-indikator tadi kita breakdown, ya, kita breakdown berapa indikator dari variabel, ya, makanya kita harus tahu itu, ya, kita harus tahu itu, lalu kita turunkan indikator atau aspek, ya, kita variabel kemudian aspek lalu indikator, atau bisa juga jadi variabel indikator langsung, kemudian deskriptor ini kita operasionalisasikan, kita jabarkan menjadi sebuah kalimat pernyataan. Misalnya, sebagai contoh, kepercayaan. Iklim komunikasi itu diukur berdasarkan 5 indikator. Yang pertama kepercayaan. Pembuatan keputusan, dukungan. Misalnya indikator dukungan. Kalau kita pengen lihat iklim komunikasinya bagus atau tidak menurut dia, kita lihat aspeknya, indikatornya salah satunya dukungan. Dukungan itu adalah persepsi anggota organisasi tentang perhatian atau dukungan organisasi pada karyawan. Ya. Dan dukungan karyawan pada organisasi. Sebaliknya tuh. Dukungan perusahaan terhadap karyawan dan dukungan karyawan terhadap perusahaan. Oke. Itu deskripsi daripada indikator. Sekarang, kira-kira kalimat pernyataannya untuk mengetahui apakah menurut responden indikator dukungan dia itu rendah atau tinggi, kalimatnya gimana? Kalau kalimat pernyataan itu biasanya dimulai dari apa sih? Bisa dimulai dari saya, atau menurut saya merasa, menurut saya, atau ada kata saya. Jadi buat kalimatnya pernyataan. Kenapa pernyataan? Karena dari sudut pandang responden. Yang mau kita ukur itu adalah responden, sehingga biarkan responden itu mengisi sendiri. Ya, kayak gini, ini adalah pernyataan. Biarkan responden itu mengisi sendiri sehingga dia mengukur dirinya sendiri. Apakah pernyataan ini sesuai atau tidak? Paham ya? Misalnya dukungan. Tadi persepsi ya, persepsi. Ini makanya penting nih deskriptor nih. Persepsi anggota organisasi tentang perhatian atau dukungan organisasi. Sekarang untuk mengetahui dia merasa dukungannya bagus di dalam organisasi atau tidak, kita buat pernyataan gitu kan. Pernyataannya kira-kira gimana? Yang jawabannya itu mau dia jawabannya skornya tinggi atau rendah, itu bisa membedakan indikator dukungannya tinggi atau rendah. Mana yang indikatornya variabelnya rendah atau tinggi. Kalimatnya gimana coba? Coba Fikri, Muhammad Fikri. Ada nggak? Fikri, nyaut.
Salah nggak apa-apa, tenang aja. Kita belajar. Saya pengen kalian paham. Daripada bingung. Fikri, Fikri. Fikri ada nggak nih Fikri? Fatan. Halo Fatan. Fatan. Suara saya masih terus dengar nggak sih? Halo. Masih, Pak. Ini pada kemana nih? Ya Pak, Ini. ya Pak, saya Fatan Pak. Udah ada. Nah, Fatan. Ya Pak. Coba ya. Salah nggak masalah. Yang penting gimana caranya kalian mencoba memahami. Ya. Dukungan, indikatornya dukungan Tan. Dukungan itu artinya definisinya persepsi anggota tentang perhatian atau dukungan organisasi terhadap dirinya tuh. Kita pengen tahu responden kalian itu apakah dia punya variabel nilai iklim komunikasi yang rendah atau tinggi dilihat dari indikator dukungan. Kira-kira kalimatnya gimana Tan? Saya merasa Ketika saya rapat, saya tidak diperhatikan atau saya tidak didukung. Saya merasa ketika Saya rapat saya tidak diperhatikan atau tidak didukung. Oke. Ketika rapat tidak diperhatikan atau didukung. Kalau dia jawab sesuai, berarti dia didukung atau tidak? Tidak Pak, Skor dukungannya tinggi atau rendah kalau dijawab sesuai? tinggi Pak. Pendukungan Ya, tinggi kan? Kalau dijawab tidak sesuai? rendah. Nah, oke, good. Sekarang yang lain coba Hasna. Hasna, Iya, Pak. coba indikator pembuatan keputusan bersama. Pembuatan keputusan bersama artinya itu adalah persepsi anggota tentang keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Nah, gimana kita tahu skor indikator ini rendah atau tinggi? Kalimat pernyataannya gimana untuk membedakan? Untuk membedakan Dia punya skor tinggi atau rendah? Kalimat pernyataannya gimana? kalimat pernyataannya. Dari sini nih deskripsinya. Kan kita pengen tahu iklim komunikasi dari responden itu bagus atau tinggi atau rendah gitu kan? Nah, indikatornya salah satunya adalah pembuatan keputusan bersama. Kalau pembuatan keputusan bersamanya tinggi berarti iklim komunikasinya tinggi. Iya. Pembuatan keputusan bersama rendah berarti iklim komunikasinya rendah. Nah, untuk mengetahui persepsi anggota tentang pembuatan keputusan bersama, ini definisinya, tentang keterlibatannya dalam proses pembuatan keputusan bersama. Biar kita tahu dia indikator ini nilainya rendah atau tinggi di responden, itu kalimatnya gimana? Berarti saat saya memberi masukan, saya merasa sebentar Pak. Saat saya membuat masukan, banyak orang berdiskusi tentang keputusan saya. Banyak orang berdiskusi tentang keputusan saya. Oke. Ya. Kita cek ya. Saat saya memberikan apa tadi? Memberikan masukan. Ya. Terus orang-orang mempertimbangkan keputusan masukan saya. Oke. Kita tampung ya. Ya. Yang lain. Rido, coba Rido. Hadir Pak. Ya, kira-kira apa Dok?
Masih nih pembuatan keputusan. Kalimatnya gimana pernyataannya? Kalimatnya Pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan. Jadi biarin responden ngukur dirinya sendiri. Ini Pak, saya merasa dilibatkan dalam Saya proses merasa- pengambilan keputusan di tim kami Saya merasa dilibatkan dalam dalam proses proses pengambilan keputusan di pengambilan tim keputusan. kami. Oke, good. Satu lagi. Hmm. Hafiz, Rafli. Hafiz Rafli ada? Aku nggak nyaut nih. Ini yang nggak nyaut nih saya nggak adil bentar. Kevin. Hadir Pak. Di mana Pin? Lagi berhenti sih Pak, aman Pak. Oke. Kira-kira kalimatnya gimana Pin? Saya merasa keputusan akhir mencerminkan aspirasi semua anggota. Saya merasa Keputusan akhir keputusan akhir mencerminkan aspirasi semua anggota. Oke. Aspirasi semua anggota. Oke. Kita sudah dapat satu lagi tadi yang pertama siapa? Tadi yang pertama siapa ya? Hasna Pak. Sebelumnya. Oh. Fatan. Tadi gimana Tan kalimatnya? Masih ingat nggak? Saya merasa ketika rapat Nah, saya tidak diperhatikan. saya? Tidak diperhatikan. Oh, itu dukungan tadi ya? Oh iya, dukungan Pak. Oke. Dukungan. Baik. Sekarang gini, kita lihat. Ini perhatikan nih, kunci nih. Kalau kalian paham, ngerjainnya gampang. Bikin skalanya gampang. Kalau bisa kalian pahami. Oke. Indikatornya adalah pembuatan keputusan bersama. Pembuatan keputusan bersama. Definisinya, persepsi anggota organisasi tentang keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan bersama. Oke, ini definisinya nih. Sekarang kita mengukur. Oh, ini 3 pernyataan yang sudah dibuat. Yang pertama, tadi yang dibuat sama siapa? Hasna ya? Hasna benar? Iya Pak. Saat saya memberikan masukan, orang lain mempertimbangkan masukan saya, gitu ya? Iya Pak. Oke. Apakah nah ini skalanya mau kita pakai apa dulu nih? Tadi kan skala sudah kita tetapkan, misalnya kita pakai sesuai atau setuju ya. Sesuai aja deh. Sesuai tidak sesuai sampai sesuai, sangat sesuai misalnya gitu ya. Nah, kalau dia jawab tidak sesuai, apakah itu sudah menggambarkan bahwa pembuatan keputusan bersama si orang itu kira-kira itu skornya rendah atau tinggi? rendah Pak. Rendah Pak. Apakah kalimat ini sudah bisa mengukur pembuatan keputusan bersama persepsi anggotanya? Bisa Pak. Bisa ya? Sepakat? Sepakat. Berarti ini masuk. Oke. Yang kedua,
Saya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau dijawab tidak sesuai atau sangat sesuai, apakah sudah bisa mengukur rendah tingginya nilai persepsi anggota tentang keputusan bersama? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa membedakan belum mana yang skornya tinggi, mana yang skornya rendah? Sudah ya? Saya merasa keputusan akhir mencerminkan aspirasi semua anggota. Kalau dijawab sesuai atau tidak sesuai, apakah sudah mengukur persepsi dia tentang keterlibatan dirinya dalam proses pembuatan keputusan? Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena itu menurut saya pernyataannya kurang menyatakan keterlibatannya gitu. Betul, good. Pernyataan ini kurang mengukur atau kurang mengidentifikasi untuk mengetahui apakah dia terlibat atau tidak. Benar nggak? Jadi ini kurang valid kalau menurut kita dari kalimat. Sampai sini paham? Nah, Paham, Pak. Nah, Pak. dari kalimat itu, cuma dari baca kalimat, kita menjustifikasi kalau itu kurang valid. Itu namanya validitas isi. Namanya validitas isi. Validitas isi, ya. Validitas isi itu adalah keterbacaan kata. Keterbacaan kata, kemudian bisa difahami atau tidak, ambigu atau tidak. Itu namanya validitas isi. Kemudian ada validitas konstruk. Nah, tadi kenapa? Dari validitas isi mungkin kalimatnya jelas tuh, terbaca. Saya merasa keputusan akhir mencerminkan aspirasi semua anggota, clear. Tidak ada kalimat yang ambigu, gitu kan? Tapi ternyata secara konstruk itu nanti diuji ya. Secara konstruk itu rasanya apa namanya, tidak mengukur ya. Dari keterbacaan kalimat kita menduga bahwa secara validitas konstruk kalimat itu tidak mengukur apa yang mau hendak diukur. Karena saya merasa keputusan akhir mencerminkan aspirasi semua anggota. Dari keterbacaan ini, dari validitas isinya, kita menduga dia tidak memiliki validitas konstruk karena tidak mengukur tingkat keterlibatannya tadi, sama kayak yang dibilang sama Raditya. Nah, jadi validitas itu ada macam-macam, ada validitas isi, validitas konstruk, kemudian ada validitas kriteria. Nah, untuk membedakan, ya ini dulu, kita harus membuat item itu yang sekiranya memiliki validitas isi dan memiliki validitas konstruk. Itulah kenapa di dalam membuat skala, ya, kita itu harus tidak boleh atau disarankan bahkan tidak boleh hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, ya. Caranya gimana? Tanya sama expert, tanya sama ahli, tanya sama teman-teman. Misalnya kalian bikin kalimat,
Lu coba dong baca, lu ngerti nggak ini maksud dan tujuan kalimat ini? Oh iya, gue ngerti nih. Tapi ketika misalnya tiga orang kalian uji coba, suruh baca, satu orang ngerti, dua orang nggak ngerti, nggak pernah sama ukur, berarti validitas isi dan validitas konstruknya belum baik, gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, ketika kita membuat skala, pernyataannya sudah ada. Lalu kita menetapkan skalanya tadi sesuai sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Anggaplah di sini pernyataannya sudah valid secara isi. Terus kita bikin skalanya dari mulai tidak pernah sampai sering. Gitu ya. Saya memberikan masukan, orang lain mempertimbangkan masukan saya. Jawabannya kita kasih skala tidak pernah sampai sering. Misalnya tidak pernah, terus jarang, terus sering, sangat sering. Nah ini, kalau dijawab jarang, misalnya si A jawabnya jarang, si B jawabnya sangat sering. Oke, si A jawabnya jarang, si B jawabnya sering. Kalau sangat sering itu apa sih? Selalu ya, biar nggak bingung ya. Selalu. Oke. Jarang dan selalu. Kalau dia jawab jarang, si A jawab jarang, si B jawab selalu, apakah ada perbedaan ya, ada perbedaan persepsi tentang keterlibatannya antara si A dengan si B? Bisa membedakan nggak persepsi keterlibatannya kalau dijawab selalu dan jarang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jarang. Tapi kalau jarang dia dilibatkan nggak? Kalau jarang dia dilibatkan nggak? Iya, Pak. Dilibatkan, tapi nggak selalu. Betul. Dia dilibatkan tapi tidak selalu. Ya kan? Dia dilibatkan tapi tidak selalu. Terus apakah itu apakah itu bisa menunjukkan atau membedakan bagaimana persepsi dia yang tidak pernah terlibat dengan yang terlibat? Kalau ini kita bisa melihat, membedakan. Kalau dia jarang, dia dilibatkan sih, tapi jarang gitu. Nah si B dia selalu. Nah ini jelas membedakan antara si A dan si B. Kalau misalnya pakai tidak sesuai, ya tidak sesuai, sangat sesuai. Apakah bisa membedakan tentang keterlibatannya antara si A atau si B nggak? Kalau dijawab tidak sesuai dengan sangat sesuai, bisa membedakan nggak? Kalau jawab tidak sesuai, si A jawab tidak sesuai, si B jawab sangat sesuai. Beda nggak keterlibatannya antara si A dan si B? Beda. Betul. Tapi kalau misalnya si A dan si B sama-sama jawab sangat sesuai. Sama-sama jawab sangat sesuai. Bisa menggambarkan keterlibatannya nggak? Bisa. Bisa.
Bisa, Pak. Oke. Tapi apakah kita tahu seberapa tinggi atau seberapa rendah dia dilibatkan atau tidak? Bisa. Mana lebih bisa menggambarkan? Skala yang ini atau yang ini? Yang bawah, Pak. Lebih Menggambarkan yang menggambarkan jarang dan selalu. pembedaan yang Jarang bawah gitu ya. yang bawah, iya. Makanya kita harus hati-hati. Harus pas dalam membuat item dan membuat skala respon jawaban. Oke. Paham ya? Nah, ketika respon jawaban ini item pernyataan dan respon jawaban yang sudah kita buat itu bisa membedakan mana yang memiliki skor nilai tinggi dan rendah, ya. Skor nilai tinggi dan rendah, inilah yang disebut sebagai daya diskriminasi item. Ketika daya diskriminasi itemnya tinggi, artinya dia bisa membedakan individu yang berada pada kelompok atas maupun kelompok bawah. Item yang baik adalah bisa mendiskriminasi mana yang memiliki nilai tinggi, mana memiliki nilai rendah. Semakin minimal ada skornya, perhitungan statistiknya adalah 0,3. Minggu depan kita tes nih ya. Namanya daya diskriminasi item atau corrected item total correlation. Nah ini. Ketika skornya di atas 0,3 biasanya, atau perhitungan nanti R tabel, minggu depan kita uji coba, di atas 0,3, berarti item-itemnya ini item nih, ini memiliki daya diskriminasi item yang baik, sehingga dia memiliki validitas yang baik secara statistik. Jadi membuat alat ukur itu, kita buat dulu validitas item pernyataannya, diuji coba, keterbacaannya, validitas isinya oke, lalu dilihat validitas konstruknya apakah betul-betul kalimatnya itu betul-betul mengukur variabel atau indikator. Ketika sudah oke, baru kita uji secara statistik. Secara statistik, maka kita uji apakah nilai corrected item total correlation-nya itu di atas 0,3. Kalau di atas 0,3 biasanya itu sudah memiliki validitas yang baik. Item-item pernyataannya nih 1 sampai 14, dia punya item yang baik. Lihat angkanya 1, 3, 4, 6, 7, ada angka yang hilang kan? Ada. Nah, angka yang hilang ini biasanya dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak memiliki validitas yang baik. Skor corrected item total correlation ya atau R ya, nilai R hitungnya, korelasi hitungnya ini di bawah 0,3. Kalau di bawah 0,3 berarti dia tidak memiliki daya diskriminasi item, tidak bisa membedakan mana yang memiliki skor tinggi, mana yang memiliki skor rendah, tidak bisa membedakan mana orang atau individu responden yang punya skor variabel tinggi atau rendah. Kalimatnya yang tidak menggambarkan misalnya persepsi keputusan bersama tentang keterlibatannya. Saya merasa perusahaan bersikap baik kepada saya. Ya, bersikap baik kepada saya. Secara konstruk, secara validitas isi dan konstruk, ya, validitas isi dan konstruk, apakah ini sudah bisa mengukur tentang keterlibatan pengambilan keputusan bersama? Tidak. Tidak. Jelas secara validitas isi dan konstruk dia tidak valid, ya. Terus kemudian anggap yang ini valid, saya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tapi pilihan jawabannya anggap misalnya
1 sampai 3 kali. 1 sampai 3 kali, terus 1 sampai 2 kali, 2 sampai 3 kali, gitu ya, sampai seterusnya. Atau 10 sampai 9 sampai 10 kali. Kalau dijawab 1 sampai 2 si A, terus si B jawab 9 sampai 10, ya. Ini jelas secara frekuensi beda, betul ya? Jelas secara frekuensi beda. Terus apakah keterlibatan yang mau diukur itu sampai kepada jumlah frekuensinya? Kita balik lagi. Bisa jadi yang dia anggap 9 sampai 10, mungkin nggak nih ya? Karena ada kemungkinan gini, yang jawab 9 sampai 10 dia merasa ini kurang. Sehingga persepsinya tidak dilibatkan. Kenapa? Kok gitu, Pak? Lah jangan-jangan dia rapat itu 100 kali dalam setahun. Mungkin nggak? Mungkin kan? Bisa juga yang jawab 1 sampai 2 dia merasa dilibatkan. Merasa dilibatkan tuh dalam setahun. Sehingga persepsinya dilibatkan. Balik lagi kita ke definisi ini, persepsi anggota tentang keterlibatan. Kalau 1-2 persepsinya dilibatkan. Mungkin nggak? Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya dia nggak pernah dilibatin. Ketika dalam tahun ini dia dilibatin 1 sampai 2 kali, dia merasa dilibatin. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Sekarang begini, contoh lain. Contoh lain ya. Masih ingat simulasi saya contoh yang minggu lalu tentang teh manis? Ingat. Masih ingat ya? Teh yang manis itu gulanya menurut saya 1 sendok, setengah sendok itu tidak manis, 1 sendok itu sedang, 2 sendok itu manis, 3 sendok manis banget, gitu ya. 3 sendok manis banget. Si A menganggap sendoknya sendok makan, sehingga dijawabnya 1 sendok itu udah manis. Si B dia menganggap harus 3 sendok kalau mau teh manis, karena sendoknya sendok teh. Nah si C setengah sendok udah manis banget karena dia pakai sendok semen, gitu ya. Jadi ini harus dihindari, ya. Kita harus detail. Ini yang disebut sebagai reliabilitas, ya. Reliabilitas atau kehandalan. Kalau validitas sejauh mana alat ukur mengukur apa yang mau diukur. Kalau reliabilitas ini adalah sejauh mana kehandalan skala untuk membedakan skor yang tinggi dan yang rendah sehingga dia reliable. Keajekan atau kehandalan mau respondennya siapapun itu tidak akan punya persepsi yang beda. Ya, mau respondennya siapapun tidak akan memiliki persepsi yang beda. Sekarang gini, sebagai contoh kita langsung simulasi ya. Ada yang pakai variabel dengan indikatornya frekuensi ada nggak? Frekuensi, durasi, atensi yang pakai variabel terpaan ada nggak? Saya. Saya. Oke, variabelnya terpaan ya? Iya. Oke, kita buat baru. Definisinya apa terpaan? Terpaan apa? Terpaan konten. Dia konten media sosial. Oke. Indikatornya definisinya apa?
Indikator ya Pak. Definisi. Definisi konseptual dari variabel terpaan konten itu apa? Itu apa? Definisinya Pak. Ya, Ini frekuensi, durasi, yang atensi itu. itu indikator. Definisi konseptualnya apa? Ini seberapa sering, terus seberapa lama, sama fokus sama itunya, media sosialnya. Definisinya yang lengkap. Kan kalian udah bikin bab 2 kan? Definisi terpaan konten itu ketika individu menerima paparan informasi atau pesan dari suatu media secara berulang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketika individu, Menerima paparan informasi oke, atau pesan oke, dari suatu media secara berulang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terus terpaan konten menggambarkan tingkat keterlibatan seseorang dengan suatu media. Oke, indikatornya apa aja untuk mengetahui? Indikatornya ada frekuensi, Oke, durasi, atensi. oke. Sekarang ini indikator. Deskriptor dari indikatornya apa? Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu seberapa sering orang melihat terpapar. Sering orang terpapar. Konten media gitu ya. Oke. Durasi? Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk konten, mengonsumsi konten. Oke, atensi? Tingkat fokus responden terhadap konten. Oke. Sekarang kita lihat. Kita mengukur seberapa sering orang terpapar konten. Lalu kalimat pernyataannya kira-kira seperti apa? Coba Samuel. Kita pengen cari tahu seberapa sering itu orang terpapar konten media. Coba Pak. Kita pengen tahu nih seberapa sering orang terpapar konten media. Kira-kira kalimat pernyataannya gimana? Seberapa sering saya menonton konten di media? Terus jawabannya apa? Skalanya. Skalanya kayak selalu, sering, sama selalu sama nggak? sama ya. Oke, hati-hati. Oh, iya, Bikin iya. skala tuh. Jarang, tidak pernah. Oke, kita lihat. Ini pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Yang diminta adalah pernyataan. Oke. Satu ya. Yang kedua. Kalau anggap kita coba jadi pernyataan. Kalau dirubah jadi pernyataan gimana nih, Samuel? Oh, pernyataan. Ya. Kalau pernyataan nih Pak. Ya. Pernyataan itu kayak saya sering lihat konten. Saya sering. Nah, jadi pernyataan kok? Iya. Oke. Nggak tahu Pak. Iya. Jadi pernyataan nih udah nih. Ya. Saya sering menonton konten di media. Ya. Tadi kesalahan yang pertama sudah kita perbaiki. Sekarang kita lihat.
Saya sering menonton konten di media. Kalimatnya sudah, saya sering menonton konten di media. Terus dijawab tidak pernah. Gimana itu? Saya sering nonton konten di media. Dia udah menyatakan kalau dia sering. Kita sudah memaksakan responden untuk mengaku kalau dia sering. Tiba-tiba dia jawab tidak pernah. Bingung nggak? Berarti pakai skalanya yang setuju, sangat tidak setuju, Pak. Bisa setuju, sangat tidak setuju. Atau apa? Sesuai. Gitu kan? Terus apa lagi? Kalimat yang lain. Seberapa sering orang terpapar konten di media? Sering itu semana sih? Sering. Sering itu hampir setiap jam Setiap jam. nonton konten. Setiap jam. Seharian. Nah, oke, saya cari contoh. Saya mau nyari contoh yang salah. Ya. Saya mau nyari contoh yang salah. Oke, lihat ya. Tapi ini nggak ketahuan nih. Ntar saya cari lagi deh, yang pasti. Terpaan frekuensi. Oh, ini ada nih, dapat nih. Present something else window. Lihat ya. Ini dari, udah tampil belum? Sudah. Oke, dari UIN nih. Pengaruh terpaan tayangan 3 baca pres. Oke, kita lihat. Skripsi ya. Saya sembunyikan siapa penulisnya. Kita lihat operasionalisasi variabelnya. Oh, namanya ada. Namanya ada. Tapi bukan bermaksud mau nyala-nyalain orang ya. Tapi kita memperbaiki, menghindari kesalahan yang sama. Lihat. Oke, dimensi variabelnya adalah terpaan sama. Dimensinya adalah frekuensi menonton tayangan capres. Frekuensi ya. Indikatornya seberapa sering menonton tayangan 3 capres. Oke. Indikatornya atau definisinya. Skalanya kita lihat. Dia bikin skalanya itu pakai 1 sampai 3 kali, berarti nilainya 1 ya. Ini opsi jawabannya nih.
4-6 kali skornya 2. 7-9 kali skornya 3, di atas 10 kali skornya 4. Sekarang begini. Kalau kalian jawab 1-3, beda nggak dengan yang jawab di lebih dari 10 kali? Bisa membedakan nggak antara si A dan si B? Jelas, Bi? Bisa. Bisa. Nah, sekarang apakah dengan jawab 1-3 kali atau lebih dari 10 kali bahkan itu sudah bisa menunjukkan seberapa sering responden merasa menonton? Balik lagi, frekuensi adalah seberapa sering menonton tayangan. Seberapa sering responden atau individu menonton tayangan. Tadi definisinya, seberapa sering orang terpapar konten, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau si A jawab 1-3 kali, si B jawab 10, lebih dari 10 kali, mana yang sering? Yang lebih dari 10 kali. Yang lebih dari 10 kali? Iya. Oke. Kalian jawab lebih dari 10 kali itu anggap sering. Tapi buat saya, nonton 10 kali itu ya jarang. Baru 10 kali. Saya nonton itu nge-scroll sehari misalnya 100 kali. Baru tuh sering. Tapi buat teman saya, 1-3 kali itu udah sering banget. Gila lu, nonton video itu 1-3 kali sehari. Itu udah sering banget, men. Kenapa? Karena durasi videonya misalnya 2 jam. 2 jam kali 3, 6 jam. Pusing nggak? Pusing. Mungkin nggak begitu persepsinya? Artinya nonton 1-3 kali, apakah sudah bisa dikatakan jarang? Belum tentu. Mungkin ada kemungkinan nggak ada orang yang menganggap 1-3 kali ini sering? Mungkin. Ada kemungkinan nggak 7-9 kali ini jarang? Mungkin. Nah, ini hati-hati dalam menentukan skala. Skala yang seperti ini namanya tidak memiliki daya diskriminasi item. Karena tidak bisa pasti membedakan mana yang menganggap dirinya sering, mana yang menganggap dirinya tidak sering. Harusnya jawabannya apa? Seberapa sering Anda menonton? Jarang. Harusnya saya sering menonton. Tinggal jawab sesuai. Misalnya kalau jawabannya setuju, tidak setuju gitu kan? Yang penting kalimatnya menandakan kalau ini dia sering misalnya. Atau kalimatnya diganti. Saya menonton tayangan konten. Nah, kalau ini boleh pakai respondennya skalanya tidak pernah sampai selalu gitu kan? Saya menonton, oh nggak pernah. Saya nonton jarang, saya nonton sering. Bisa ngebedain nggak? Bisa. Perkara dia mau menganggap jarang itu berapa kali, sering itu berapa kali, terserah urusan dia. Yang penting dia merasa kalau dia sering. Yang penting dia merasa kalau dia tidak sering. Tergantung persepsinya. Ya. Sama ini juga, seberapa lama orang menonton tayangan? Seberapa lama orang menonton tayangan? Kurang dari 5 menit, lebih dari 15 menit. Kalau jawab 15 menit, lama nggak? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan 15 menit sebentar, orang filmnya bagus, tayangannya oke. 15 menit, padahal videonya 3 jam.
Lama atau sebentar nih? Sebentar. Bentar. Harusnya pernyataannya gimana? Untuk mengetahui durasi seberapa lama dia nonton. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengonsumsi konten? Pernyataannya gimana harusnya? Kira-kira gimana pernyataannya? Saya menghabiskan waktu cukup lama untuk Menghabiskan waktu cukup lama menonton tayangan menonton konten. konten. Jawabannya apa yang bisa membedakan, yang memiliki daya diskriminasi item skalanya? Setuju dan tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Sesuai tidak sesuai bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga. Paham bedanya? Paham. Mana skala yang memiliki daya diskriminasi item atau membedakan. Jadi membedakan, diskriminasi kan membedakan. Lu diskriminasi lu, ya iya berarti dia memiliki daya membedakan. Nah, item yang bagus itu bisa membedakan mana orang yang memiliki variabel tinggi, mana yang tidak memiliki variabel tinggi. Saya menghabiskan waktu cukup lama untuk menonton. Terserah mau dia, menurut dia yang lama itu berapa, kan nggak bisa ngebedain. Bisa jadi menurut si A 15 menit itu sebentar, nggak lama. Bisa jadi menurut si B 5 menit itu lama. Karena isinya membosankan videonya. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi dalam membuat skala, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Paham, Pak. Pak, Ya Pak, paham. Harus